Kembali lagi di konten Musuh Masyarakat bersama saya Tretan Muslim. Dan saya Coki Pardede. Yoi, dan ada kabar bagus. Ini kabar bagus apa enggak ya? Yang jelas Coki barusan habis vaksin. Salah. Apa? Saya tadi habis dikasih chip Bill Gates. Saya sudah menjadi 5G. Saya sudah menjadi 5G. Di dalam darah saya ada antek-antek Bill Gates. Itu ada yang percaya begitu, Cuk? Lah, yang mulia serius. beli jering. Oh, dia percayanya itu. Tapi dia percaya pandemi ini dibalik ini semua Ya, adalah ya. Bill Gates. Tapi Ya, kayaknya tapi nggak sampai kalau chip sih. Oh, nggak sampai. Tapi ada. Lah kalau Ada ada yang yang percaya percaya ya? drone-drone pasti ada yang percaya ini, Pak. Ya, Tadi gimana? biasa Tadi. aja sih, kagak ada yang spesial, cuman ngantri disuntik udah doang, kagak ada, cuman ngantuk sih, Pak. Oh. Biasanya emang habis divaksin ngantuk doang. Iya, Habis itu gue iya. tidur, udah bangun, udah kayak biasa aja, kagak ada ini, kagak kenapa-napa. Apa itu vaksinnya tadi? Sinovac akhirnya Sinovac, gue, yang ada aja lah yang cepet. Karena menurut gue nih 3 alasan kenapa kamu harus divaksin nih menurut gue. Kenapa Ya. lo semua harus divaksin? Yang pertama, konten Instagram penting. Karena kalau kita divaksin, kita tentu punya konten Instagram, Ya, punya postingan hari punya ini. Ya? postingan, paling tidak hari ini. Ya. Tapi tergantung lu, kalau lu jago moto-motonya bisa untuk berapa hari ke depan. Terus yang kedua, sertifikatnya bisa lo pakai untuk cabut-cabut keluar kota. Yes. Jadi lo bisa lebih gampang memudahkan mobil. Jadi lo tidak introvert. Kan ada orang introvert by pandemi kan. Ya, ya, ya. Nah, yang ketiga juga ya sebenarnya untuk ini, Menang- untuk ya kesehatan aja sih. Mengurangi resiko terkena corona ya. Tapi kalau menurut lo kesehatan nggak penting atau lo nggak jalan-jalan, paling nggak buat konten Instagram deh. Lumayan, Pak. Naikin engagement. Dan dianggap peduli terhadap negara ya. Betul. Betul. Karena tapi tadi ente ribet nggak prosesnya? Kebetulan enggak. Jadi cuma datang, terus cuma ngasih KTP, isi form, udah. Langsung. Soalnya di beberapa daerah, aku nggak tahu ini beberapa daerah, dan pokoknya ada ibu-ibu kemarin nge-tweet Iya. pembantunya itu Mm-mm. mau vaksin, Mm-mm. KTP barunya hilang, Oke. jadi dia pakai KTP lama. Oke. Katanya nggak bisa pakai KTP lama. Oke. Sedangkan kalau ngurus lagi kan mungkin lama ke kampung dan lain-lain kan. Betul. Kena COVID pembantunya Oh. dan meninggal. Coki. Enggak. Kalau Coki ketawa tuh bukan menertawakan Gua meninggalnya. menertawakan kenapa sebegitu ribetnya sih. Makanya itu Sebegitu dia yang ribetnya aku- birokrasinya, kasihan loh. Iya. Ada berapa piring yang belum dicuci? Jadi gini. Bukan itu. Blah. Bukan itu poinnya, Cok. Oh, bukan. Sorry, mohon maaf, Kasihan saya salah. ini. Ya, tapi kacau sih kalau itu benar sih. Slim. Makanya ini yang aneh tuh gini. Hmm. KTP lama sama KTP baru bedanya apa? Domisili biasanya. Ya, mungkin domisilinya berubah. Ya. Atau kadang Atau ini fotonya mungkin yang baru lebih enggak up to ininya date. apa namanya? Apa? Mungkin berlakunya tuh, masa berlakunya. Oh Tapi iya. kan nomor KTP itu nggak berubah, Cuk. Nick tetap sama kan? Iya, makanya kenapa harus baru? Kan yang dibutuhkan nicknya. Ini yang aneh menurutku. Dan Ya. gini, banyak orang mengeluh vaksin harus digalakkan. Oke nih, Ya. kita lupakan aja orang yang nggak percaya vaksin ya. Ya, itu udah kita anggap aja udah nggak bisa diselamatin Itu lah ya. kalau di itu kalau kita main game udah didiskualifikasi, maksudnya ya ada, tapi Ya udah, biarin aja lah. Ya, Ya. nggak percaya nggak percaya. Ya udah. Nah, tapi kan ada yang percaya vaksin. Ada yang percaya vaksin, ada yang Bangsat, percaya didiskualifikasi anjing. kayak ini, Cuk. Bye. Kalau main game tuh dia Aduh, anjing. bye dulu. Ya, oke. Jadi yang kita fokus ke yang Percaya pengen-pengen vaksin. aja nih ya. Percaya vaksin, dia Hah? mau divaksin, Ya. yang ada syaratnya sulit. Oke. Tapi ada yang membantah di Twitter. Enggak kok, di rumah saya ini, di rumah saya. Aku juga kemarin vaksin gampang, Coki gampang. Nah, tapi gini Slim, ini agak berbeda nih kalau kasus gue dan kasus lo. Ya, ya. Bukannya sombong ya. Mm-mm. Orang kan more likely kan tahu kita. Ngerti nggak, Slim? Ya, ya. Jadi takutnya
pada saat kita datang kita tidak pelayanan yang diberikan kepada kita belum tentu, bukannya tidak ya, belum tentu merepresentasikan birokrasi yang sebenarnya. Oh. Jangan-jangan tapi nggak tahu juga. Kecuali mungkin misalnya ada 100 orang biasa bilang ini lu aman apa segala macam, ya harusnya sih bener aman. Nah, tapi kayaknya sih tergantung daerahnya. Nah, itu dia tergantung daerahnya. Soalnya yang komen tuh beda daerah. Kalau daerah daerah ini saya aman katanya. Nah, tapi fakta bahwa pembantunya ibu ini meninggal gara-gara birokrasi ya. Gara-gara KTP-nya harus yang baru, ini kan ngeribetin. Ya. Kasihan orang yang mau vaksin beneran ya kan. Itu hampir sama kayak gini nggak sih Slim? Kayak misalnya kita datang nih ke rumah sakit udah sekarat banget, tetap harus ngisi formulir dulu. Hampir mirip-mirip gitu kali ya. Iya, padahal kan nomor 1 ya ditolong dulu dong bro. Gitu maksudku. Ada orang birokrasi menyusul lah ya. Menyusul. Ada yang sedih lagi nih. Aku nggak tahu ya ini asli apa enggak. Sekali yang lagi penting ini ceritanya, yang lu dengar ceritanya, kebenaran ceritanya belum tahu. Ya, balasan di Twitter. Jadi di reply tweet ibu itu ada yang komen gini. Ya. Nggak bisa vaksin karena nggak ada KTP. Ya. Mau ngurus KTP harus butuh surat vaksin. Gimana tuh? Tapi nah makanya ada yang membantah, enggak kok ini kok nggak butuh. Nah, maksudku, aku sih dengan kesimpang siuran ini, Cogi. Ya. Soalnya gini, pasti misalnya Menkes bilang enggak kok nggak ini. Kita nggak bisa mastiin di setiap lapangan tuh sama. Buktinya ada yang KTP-nya harus gini. Ya. Ada lagi orang mau vaksin nih. Ini cerita nih serius dia ibunya umur 60 tahun, kakeknya umur 70 tahun. Bukan kakeknya, budenya 70. Pokoknya orang-orang tua. Ya. Udah sampai di lokasi, suruh bawa fotokopi KTP. Ya. Orang tua dong, mau cari kemana fotokopi KTP. Ya. Akhirnya nggak divaksin Cuk, sampai sekarang Cuk katanya Cuk. Gara-gara nggak bawa fotokopi KTP. Tapi ada yang membantah juga, di tempat saya nggak pakai. Nah, ini dia yang heran menurutku. Kenapa? Nggak seragam. Menkesnya itu satu loh negara ini Cuk. Itu aturan mana? Itu Uni Soviet apa gimana gitu maksudku. Kasihan orang-orang, apalagi orang tua bro. Bisa aja dia pulang kena COVID di perjalanan atau gimana. Betul, ya kan, jadi nggak worth it ya. Iya, makanya dengan alasan yang fotokopi. Makanya kemarin rame kayak EKTP itu E-nya api gitu, coba itu. EKTP itu E-nya kan elektronik harusnya. Iya. Ternyata E-nya tuh Epson katanya Pak. Lucu banget. Fotokopian. Tapi kalau emang bener pengen pakai fotokopi atau apa, setidaknya disediain di tempat. Itu dia. Maksud gua ngedatengin vaksin jutaan dari Cina, dari luar negeri. Masa ngedatengin fotokopi satu nggak bisa gitu? Iya ya, kenapa? Pertama ada yang nggak pakai fotokopi. Ya. Aku nggak tahu, sekali lagi ini juga aku nggak mau menuduh panitianya. Ya. Kenapa harus difotokopi juga aneh. Makanya orang kenapa harus difotokopi? Ya. Dan kenapa nggak disediain gitu? Sebenarnya jawaban yang paling masuk akal, sediain aja di sana. Dan kenapa nggak divaksin duluan gitu maksudku Cuk? Bener sih. Pak ini nggak bawa fotokopi. Oh tapi nggak apa-apa Pak, vaksin aja dulu. Besok ya kirim KTP-nya, fotokopinya. Kan orang harus pulang lagi. Masalahnya itu udah tua-tua Pak orang Pak. Iya benar. Ya kan? Benar. Itu yang nanti kalau suruh pulang lagi, berpulang ke yang maha kuasa, sulit juga. Makanya. Karena kan perjalanan jauh untuk orang tua, apalagi ketemu banyak orang, apa riskan bro. Dia untuk mau keluar aja itu nunggu vaksin doang atau kiamat. Betul. Ya kan. Atau rumahnya kebakaran dan gempa bumi mungkin. Tapi udah jauh-jauh keluar, dia udah aku akan vaksin. Betul. Fotokopinya mana? Alasannya lu gak masuk akal. Aku sampai kira kayaknya ini hoax. Sampai DM orangnya Pak. Ini beneran adalah di daerah sini gitu katanya. Iya. Jadi semoga aja ini orang-orang yang mau vaksin dipermudah gitu Cuk. Betul. Karena ya kan? Sebenarnya dengan dipermudahnya orang-orang yang mau vaksin, itu akan mempercepat antrian dan akhirnya memperbanyak orang yang akhirnya jadi lebih resisten terhadap COVID juga. Jangan sampai akhirnya negara kita ini jadi yang terbanyak, salah satu yang terbanyak, cuman karena masalah fotokopi doang. Kan maksud gue konyol gitu loh. Konyol banget gitu maksud gue. Kan gini, kita kan sekarang nih masyarakatnya kan wataknya kan udah susah diatur nih, kan? Ini kita akuin aja dulu. Kalau udah ada yang mau diatur, ya udahlah, dipercepat lah. Nanti jangan sampai orang yang udah mau diatur lama-lama jadi nggak mau diatur, ribet loh nanti kalau udah kayak gitu. Makanya ada yang bilang
capek-capek fotokopi ketemu tukang fotokopi yang mukanya masam. Menurut ente tukang fotokopi bukan jutek semua nggak sih? Rata-rata sih iya jutek sih. Kenapa dia jutek? Nggak tahu. Dia heran kok masih ada yang fotokopi KTP. Dia pikir padahal saya beli mesin ini biar saya bisa kerjanya slow. Kenapa makin kesini makin banyak orang yang ingin fotokopi bersama saya, bangsat. Kasihan gitu maksudnya orang-orang yang mau vaksin. Dan gini, aku nggak tahu negara lain ya. Kayaknya di Amerika tuh banyak yang juga yang nggak percaya COVID ya. Banyak Banyak Amerika juga ya? banyak. Bahkan di Amerika ada yang bilang katanya kalau divaksin berarti kita anti Christ. Gitu, separah itu juga di Amerika, parah juga sama. Ada juga orang wadidi. Sama, ada banyak banget bahkan. Kemarin di daerah mana gitu, ditantang kalau nggak percaya COVID nih magang di UGD dan kamar mayat kata. Iya. Nanti mau nggak? Gue sih takut ketawa-tawa gue. Oke, langsung aja kita blok. Kenapa malah ketawa-tawa? Cok. Enggak, bukan kenapa-napa ya, karena gimana ya jelasinnya ya. Lu biar kan gue dari kecil tuh udah sering dibawa ke UGD sama bokap gue. Oh, ente bapak ente dokter. Bokap gue udah sering bawa gue ke UGD. Iya. Jadi tuh sering ada orang yang ke UGD yang kecelakaan karena kesalahannya sendiri. Oh, ente mau ngakakin Gue orang-orang pengen itu. ngakakin orang-orang kayak gitu. Nggak usah dibantu itu mah. Tapi yang menurut gue ya, yang paling kasihan nih sekarang Presiden Oksigen menipis. Itu dia yang Teman kita Regen, ayahnya ada di Bima. Mudah-mudahan sih waktu video ini di-upload semua sudah baik-baik saja ya. Benar. Kemarin ayahnya Regen tuh lagi kesulitan karena oksigennya menipis di Bima menipis. Di daerah. Aduh Pak, gue sih nggak kebayang Pak lo kena COVID di daerah sih Pak. Aduh gila. Itu kemarin aku cerita. Jangankan daerah ya, Surabaya aja yang termasuk kota besar kekurangan oksigen. Tapi yang lebih bangsat dari semua ini orang yang jualan oksigen palsu, tahu nggak ente? Tahu yang di sini itu kan itu kompresor ban itu kan. Ya Allah, itu maksudnya. Maksud gue, mohon maaf, itu paru-paru bukan tubles. Kenapa ente isi Anda kalau maksudnya ini orang paling bangsat, sebangsat-bangsatnya orang menurut gue. Maksud di saat pandemi kayak gini orang kesusahan, oksigen langka. Anda kalau mau eksperimen ngomong. Iya. Jangan bilang ini oksigen. Betul. Orang melembung nih, tahu gede badannya. Betul. Nanti. Saya setelah pakai oksigen ini sesak napas kembung Bang. Cok, itu nggak bikin kembung doang, bro. Bikin bahaya itu. Kan di tesnya gini katanya. Mana terbongkarnya bukan oleh aparat, bro. Oleh siapa? Sama kolam ikan. Gimana? Jadi gini, orang beli tabung oksigen, dipakai ke ikan, ke kolam koi kalau nggak salah. Tiba-tiba kalau nggak salah airnya gelap apa gimana, terus koinya pada sesak nafas. Bangsat, lucu banget. Anjing, terus. Terus dari situ dia, loh ini kok pada sesak nafas koinya kan? Iya. Kayak ngap-ngapan gitu. Dicoba lagi, terus pas dicek ternyata oksigennya warnanya keruh atau gimana gitu. Aku nggak tahu gimana cara melihat oksigen ya. Tapi yang jelas pas dicek itu oksigen palsu, Pak. Bangsat. Aku nggak tahu dapat dari mana. Mungkin dari itu tadi ya, dari kompresor ya. Iya. Menurutku itu bangsat banget sih orang, Pak. Itu apalagi ke orang ya? Makanya gitu. Jadi ikan koi. Tapi maksud gue gila lah. Tapi menurut gue ya udahlah. Pokoknya sekarang kita tuh ya jaga kesehatan yang paling penting. Yang paling penting sekarang jaga kesehatan, karena kalau lu udah kena udah ribet sih. Ya, benar. Rumah sakit penuh, oksigen menipis. Itu dia. Terus lu bisa sekamar sama orang wadaw lagi. Ya udahlah, susah. Kasian, bro. Susah. Ya udah, jadi buat teman-teman jangan lupa lah kita sedikit berbagi juga, Joki ya. Buat gini Cuk. Banyak loh orang sekarang, gue udah lihat tuh banyak influencer yang udah mulai turun ke jalan bagi-bagi apa ya istilahnya ya, bagi-bagi sembako ya, bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit, karena mungkin mereka udah melihat supaya kesenjangan sosialnya tidak dipertajam gitu, Slim. Jadi banyak influencer yang dengan inisiatif sendiri, mungkin sembakonya jumlahnya juga nggak seberapa, tapi poinnya bukan di jumlahnya tapi di kepeduliannya, berbaginya itu ya, di berbaginya. Mereka datang ke masyarakat bagi-bagi, jadi memberikan aura-aura positif di sosmed bahwa kita semua saling bantu, yang kuat bantu yang lemah dapat oksigen palsu tadi. Ya iya dong. Itu yang nggak percaya COVID. Jadi tapi maksud gue udah mulai bagus nih, udah mulai ada. Walaupun menurut gue, Slim ya, gue tetap protes tuh kalau yang langsung bantu masyarakat ke bawah ya, gue apresiasi.
Yang kasih sembako gue apresiasi. Tapi kalau yang bentuknya seremonial sih menurut gue wadaw. Contoh, ada orang nih pakai APD di jalan protokol bawa tulisan, "Mari kita vaksin." Nggak ngaruh anjing. Lu ngapain kayak gitu? Fuck, percuma. Udah gitu dia post nih di sosmed. Yang nonton orang yang udah vaksin, apaan kagak. Kalau mau lo pakai APD di pasar-pasar. Nah, tulisan kayak gitu seremonial itu nggak ngaruh. Daripada lo kayak gitu mending datang aja langsung bawa kasih sembako gitu menurut lo. Kalau gini, aku sih punya solusi tapi agak kejam ini. Gimana tuh? Orang kita ini kan udah nggak mempan sama satir-satir. Udah, wah, satir aja nggak ngerti, bro. Sekali lagi kita lumak respect lah orang itu, dia meluangkan energinya beli APD ke jalan-jalan. Ya, walaupun efektivitasnya itu lain cerita ya. Belum tapi tahu ya. Setidaknya melakukan itu respect lah, benar. Oke. Tapi orang kita sudah tidak mempan. Sampai gini deh, lebih serem mana orang pakai APD sama pocong. Harusnya sih pocong. Ada Harusnya. di Surabaya. Betul. Kalau Anda nggak melanggar protokol diajak keliling di makam COVID. Ya. Sampai segitunya aja itu masih nggak banyak yang nggak mempan gitu. Sampai di Kota Malang aja pocong disebar. Benar. Kalau aku sih gimana kalau kita pakai sniper aja, bro? Sniper tapi pelurunya itu jarum vaksin. Setuju gua. Setuju. Fix. Karena gini. Setuju gua, fix. Kita menyadarkan orang health education. Kita ini melawan orang-orang yang cuci tangan di gelas es teh. Kita ini melawan orang yang cuci tangan masih mending di gelas es teh. Di embun. Di embun Bersihan embun, Cok. Cuci tangan di gelas es teh yang bayinya sebulan 2 bulan udah dikasih pisang. Betul. Terus menjelaskan soal vaksin nggak usah. Sniper menurut gue. Di sniper tapi lo tau gak sih senjata yang untuk berburu hewan buas? Iya, yang ditembak tapi isinya itu bius. Itu. Tapi kalau ini bukan bius, vaksin. Nah, setuju tuh. Jadi ibu-ibu atau kalau tergantung daerahnya sih. Ya. Kalau di pasar-pasar langsung aja bom isi vaksin ya. Bom isi. Das langsung. Suka nggak suka vaksin di sana. Atau ini agak kejam sedikit. Apa? Diculik, bro. Diculik orang-orang taruh tempat, dibius-biusin, dikasih vaksin, udah begitu aja, Pak. Iya kan orang divaksin doang. Karena sekali lagi ya, gini, gimana mau divaksin? Orang corona aja nggak percaya. Betul. Ada yang bilang azab. Ya terserah sih mau bilang azab apa enggak. Tapi kalau sudah ada tetangga Anda yang meninggal, saudara Anda yang meninggal, tapi susah, Pak. Kalau orang memang logikanya gini, kita nggak bilang bodoh, mungkin kurang referensi. Kalau orang kurang referensi kan bukan salah dia juga, mungkin ya memang informasi kurang sampai. Nah udah, orang kayak gitu jangan dibodoh-bodohin, langsung ditembak menurutku. Sekali lagi ya, tembak peluru vaksin. Betul. Itu lebih ampuh, bro. Betul. Atau diculik satu desa, bro. Iya. Dibom pakai obat bius, pakai ninja ya kan. Iya. Udah tidur divaksin aja semua. Gitu. Iya. Ya benar, gue sepakat. Daripada itu jadi sumber masalah kan. Kemarin aneh lihat video, Pak. Orang sholat Idul Adha. Waduh, ini Kenapa? Ini yang harusnya di sniper duluan nih. Kenapa dia? Dia udah benar, Pak. Makmumnya tuh jaga jarak. Ya. Pakai masker, bener nih. Bener dong, nggak ada yang salah. Terus ada yang satu yang maju ke depan. Ya. Ayo kita rapatkan barisan, rapatkan saf. Ini sunnah. Takutnya sama nanti siapa yang mau tanggung jawab di akhirat? Loh. Kalau Anda nggak jaga jarak, Anda ke akhirat lebih cepat. Terus nanti orang akhirat tuh bilang apa? Kok lu kesini? Oh, di akhirat juga suruh jaga jarak. Iya, lu kok kesini dulu? Nah, ini sih yang susah. Maksudku mungkin kita harus kerja sama berbagai bidang sih maksudku. Betul sih, betul. Terutama maksudnya yang paling susah ditembus tuh ideologi agama. Atau PDAM aja. PDAM airnya campur vaksin, udah paling aman dah tuh. Atau aqua, air isi ulang, itu semua campur vaksin jadi diminum tanpa sadar, ngerti nggak lu? Kak, tapi sayang, Pak, vaksin tuh nggak semudah itu. Iya sih, nggak mungkin. Harus disuntikan kan, ya kan? Iya, harus disuntik. Iya, tapi orang-orang yang berbasis ideologi agama ini yang paling susah, Pak. Mungkin kita harus kerja sama Habib. Betul. Harus ada sinetron juga. Jenazah melempem karena tidak divaksin.
Tapi kita akan masuk ke topik kita kali ini tentunya seperti biasa di musuh masyarakat, yaitu kita setuju untuk menyebarkan keburukan orang lain. Nah, menurut gua dan Tretan Muslim setelah kita tadi ngobrol cukup serius, ya, untuk beberapa kasus keburukan orang lain ini penting untuk kita sebarkan. keburukan orang Ya. wajib bahkan disebarkan. Wajib. Kalau tapi ada Ya. syaratnya. Apa tuh? Kalau keburukan orang itu berdampak pada orang banyak. Contoh satu Ya. keburukan tanda kutip yang harus disebarkan. Misalnya kita punya teman kita udah jelas positif, kita Benar. diem aja, goblok. Harus dibilang dia positif, men. Iya. Itu harus disebarin supaya orang-orang di sekitarnya tahu. Iya, itu bukan cepu anjir, bukan, itu bagus itu. Soalnya ada Pak, kayak misalnya kakak adiknya positif COVID diem. Kecuali dalam konteks isoman atau apa itu masih mending. Iya, Itu juga harus lihat konteks juga sih. Kalau misalnya Anda misalnya di tempat yang terbuka, tempat umum, terus COVID diem aja sendiri, agak wadaw sih. Paling nggak lapor ke RT, RW atau gimana kayak gitu. Benar. Supaya nggak menyebar. Kadang bangsat juga tuh gitu tuh. Iya. Tapi gini ya, misalnya ada tetangga Anda yang COVID, nggak apa-apa Anda bilang, bapak itu COVID loh. Iya. Nggak cuma COVID sebenarnya, TBC itu juga nggak apa-apa disebarin, cuy. Iyalah. TBC sebenarnya bukan keburukan ya. Ini kalau oke, kita jangan ngomongin keburuk konteksnya, penyakit lah. Penyakit dulu. Ini Pak di daerah Pak, di Lambetura Pak, ada Pak. Apalagi nih ini lambe tuh. Orang COVID lagi isoman. Oh iya, digebukin di Depok itu. Digebukin. Lihat di Depok Bukan itu. di Depok, Depok Pak. coba Ini lihat tuh. Sumatera Utara. Oh, di Sumatera Utara. Ntar dulu. Coba Iya lihat. bro, nggak semua kejadian aneh di Depok bangsat. Oh iya bro, tapi bertempat tinggal di Depok. Kan gue udah bilang Slim. Depok. Saya sampai teriak. Kan COVID pertama dari daerah Anda. Ini di Lambetura saya kejadian miris. Perkenalkan, saya Joshua, bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat. Ya, Ini tulang om saya selamat sianipar, alamat. Nah, tapi nggak tahu ini kejadiannya di Depoknya atau di Sumatera Utaranya. Tapi kalau di Depok sih emang COVID pertama dari tapi daerah. intinya adalah orang yang lagi isoman tidak diterima di daerahnya, dipukulin iya. kan? Iya bro, sampai Bangsat waktu sih, itu menurut gua kenapa harus dipukulin sih? sampai ada waktu itu kasihan Pak, anak dia mau keluar karena obat habis, makanan habis. Iya. Sama warga dihadang-hadang dari luar. Ayo. Kenapa? Nggak boleh keluar Pak. Oh, Padahal dia mau beli obat, mau stok makanan. iya. Tapi sama warga tuh kayak waspada gitu Pak. Hmm, Ya menurut saya. iya. Memang nggak mati karena COVID sih. Makanya Tapi bisa kelaparan, Bang. bisa Tapi- dibakar warga situ. Tapi maksud gue yang akal sehat aja lah maksud gue. Iya. Nah, kita lanjut ke keburukan itu. Keburukan. Nah, menurut gua yang harus disebarin. Contoh, misalnya dia ini keburukan, dia ini suka mencuri. Ya. Dia punya track record sering mencuri. Di tempat kerja sebelumnya dia mencuri uang perusahaan. Ya. Di tempat kerja sebelumnya lagi dia korupsi. Itu harus dikasih tahu. Karena kan merugikannya orang banyak. Walaupun memang setiap orang bisa berubah. Bisa setiap orang berubah. Tapi waspada. Waspada boleh, tetap harus dikasih tahu. Kalau koruptor, koruptor harus dikasih tahu. Harus, Kalau pejabat ini koruptor. Harus, Pak, harus. Jangan kita terlalu baik sangka. Udahlah, jangan disebarin. Bangsat. Atau misalnya dia ini kalau pembunuh menurut lo gimana? Ini seru nih. Pembunuh menurut lo gimana pembunuh? Kan ada orang pembunuh nih. Dia habis dia bunuh orang waktu itu terus tangkap Iya, polisi, udah di penjara keluar. Harus dikasih tahu nggak dia pernah bunuh orang? Bro. Eh, Tapi kalau kita ngasih tahu, kita yang dibunuh nanti, Cok. Bangsat. Susah juga ya kalau pembunuh. Jangan langsung pembunuh, Cok. Pembunuh mah serem, bro. Enggak, sekali lagi yang berdampak. Itu bukan berdampak, itu meresahkan warga, bangsat. Ya enggak, maksud kalau kayak pejabat koruptor atau orang cabul, menurut Anda harus harus dikasih tahu kalau orang cabul. Kalau dia cabulnya Ke anak di bawah umur apalagi. dan ke banyak orang. Ya. Cabul sini. Nah, ini harus dikasih tahu. Iya itu Harus bang. dikasih tahu orang biar hati-hati, nggak jadi korban dia. Nggak jadi korban kecabulan. Nah, kalau sebenarnya topik ini kita berangkat dari kasus di Lambetura. Ya. Nggak di Lambetura ya, di mana-mana di post orang tentang pelakor yang selingkuh tapi direkam terus disebar-sebarin. Ya. Langsung viral. Dan Sebelum lo sekarang- lanjut, ya. lo tau nggak ada yang namanya porno balas dendam, revenge Oh porn? iya tahu. Itu lo setuju nggak?
Enggak sih, aku nggak setuju. Sama gue juga nggak Nggak setuju. setuju. Itu Wah, gue ngelihatnya gini ya, gue kan termasuk sedikit, gue termasuk apa ya, susah untuk berempati lah. ya Tapi gue ngelihat ada perempuan gitu, atau ada laki-laki atau siapapun gitu, video pornonya disebarin karena dendam, menurut gue sih jahat banget, men. ya itu. Wah itu bang, itu yang harus di sniper pakai vaksin. Itu hampir sama kayak, nah oke, balik lagi kita ke yang Labetura, kan Ya, ada perselingkuhan. Jadi ada misalnya perselingkuhan. contoh, itu sebenarnya yang mempelopori menurut gue ya, salah satunya Vicky Prasetyo lagi. Oh, Vicky Prasetyo yang waktu itu ya. Tapi sebelum Vicky Prasetyo, ingat nggak lo yang kasus yang ada pelakor yang dilempar-lempar duit, Slim? Yang mana? Ada Cuk? ibu-ibu. Oh, Itu kayaknya iya, itu iya, duluan iya. atau Vicky duluan sih? Nggak tahu tuh. Oh, yang lempar-lempar yang nyoh. Oh iya, itu ya pelopornya kayaknya ya. Intinya itu deh. Akhirnya sekarang Iya. gara-gara dia semua perselingkuhan tuh tiba-tiba direkam, Bang. Bukan diselesain masalahnya, Nggak. direkam, Bang. Nah, ini dia yang menurutku pertama gini. Ya, Bahas dari perekamannya dulu. ya. Apakah yang harus merekam itu boleh disebarin? Menurutku nggak boleh disebarin. Ya. Kalau direkam doang untuk bukti ke orang keluarganya, misalnya nih, Hmm. ente punya istri, Ya. terus istri ente ngerekam ente lagi selingkuh, Ya. buat disetorin ke bapak ibu ente. Iya, saya ini ada bukti kalau si ini selingkuh. Benar. Atau buat ke polisi, soalnya sekarang pasal perselingkuhan bisa dilaporin, Pak. Ya, tapi delik aduan ya. Ya, delik aduan. Ya. Gak apa-apa. Kenapa harus dikirim ke Lambetura? Dan kenapa orang Indonesia harus tahu? Cewek yang mukanya kita bakal lupa juga. Bener. Dia yang, selingkuh, bangsat. Yang muka cowoknya kayak Dono atau gitu. Tahu, anjing bangsat. Iya, maksudku ini yang aku nonton itu tuh, kenapa yang urusan keluarga orang jadi urusan seluruh Indonesia. Terus kalau misalnya biar dia malu, berarti kan kita niatnya dendam itu. Makanya, oke, gini, biar dia malu, biar dia hancur, itu menurutku nggak tahu ya, aku kerasa nggak masuk di Sama, gue juga alasan. nggak masuk. Menurut gue, Kalau mau ngancurin gimana ya? Ya ini terserah orang balas dendam ya, tapi kita nggak setuju. betul. Kalau mau memang ini suami Anda brengsek, laporin polisi, di penjara, Ya, kasih tahu orang tuanya, mungkin Anda cerai, ya udah. ya, Kenapa seluruh Indonesia harus tahu? betul. Dan kenapa? Saya tonton berulang-ulang. Dan gini, Slim, menurut gue lo nonton nggak apa-apa, karena Iya. lo tipe orang yang nonton tapi lo keep it for yourself. Iya. Lu nonton cuma sebagai hiburan referensi, lu tidak ngejudge. Itu dia. Ngerti gak? Lu nonton cuma nonton aja. Oh, Ya, ternyata ada hiburan. mas-mas yang mirip Dono, si Dono Pradana yang selingkuh. Udah. Lu kalau ketemu sama mas-mas itu juga biasa aja. Iya. Lu nggak tapi lu lihat komen-komennya. Kayak mau kayak gimana? Kayak itu terjadi ke keluarganya sendiri, tau gak lu? Slim? Makanya seakan-akan tuh yang rekam itu keluarganya sendiri. Bukan loh, bukan. Sadar loh, Oke lah, kesetaraan gender. Enggak. Anda emang seneng ngurusin urusan orang. Anda kalau ada orang bersalah, wah mampus. Tapi emang separah apa sih? Pak, akhirnya kan cowok itu dipecat katanya. Ya. Sama Terus yang- kenapa harus dipecat sih? Nah itu Pak, itu mah urusan Iya, tempat itu- kerjanya ya. tapi maksud gua- mungkin itu sebenarnya nggak ada urusannya. Katanya dia pramugari ya. Ya. Apakah kalau pramugari pelakor dia hanya melayani baik kepada om-om? Tidak, nggak ada pengaruhnya menurutku Pak. Betul, sama gue juga. Dia pramugari tapi Ya. dia pelakor. Iya, terus kenapa? Kecuali dia suka nyolong. Betul, kecuali dia misalnya contoh, karena dia binal dia pecat. Misalnya dia pramugari, dia Ya. binal. Ya nggak apa-apa dia pramugari selama dia pramugari profesional Dan dia binal. tidak dia terapkan di kerjaannya. Kecuali dia binal nih, pilot lagi nyupir sama pilotnya dipegang-pegang tititnya terus tabrakan, itu baru dipecat. Tapi kalau dia profesional sebagai pramugari kan gak ada Iya hubungannya. juga ya. Apa hubungannya ya menurut lu? Pramugari pelakor. Ya. Ya nggak apa-apa. Ini pendapat kita. Ini pendapat kita doang. Kita tapi mungkin maskapainya malu mungkin. Nah itu dia menurutku Pak. Malu kenapa sih? Ini maksudku Ya. kalau tujuan istri tadi dendam mau ngancurin pelakornya ya berhasil. Ya. Tapi sekali lagi menurut Ya, saya ya. agak terkesan kalau memang gini ini kita berusaha mencoba berpikiran kenapa orang ini nyebarin Ya. ya karena pasti pengen hidupnya hancur. Si lawannya ya. Lawannya mantan suaminya dan ceweknya pengen Ya, hancur tapi betul. so what gitu. Iya. Terus apa gitu maksud gue ya kan? Ya, nggak Itu hanya ada.
Menurutku ya kalau misalnya dia wadididu ya cerain bahwa suami Anda wadididu, menurutku Ya. menurut saya ya, sekali Ya. lagi ya udah cukup, karena balas dendam gitu-gitu mah Karena nggak ada kadang sekarang akhirnya, gini, Pak. kalau misalnya akhirnya semua orang jadi pengen balas dendam, Slim. Ya, ya. Semua orang jadi pengen balas dendam, semua orang jadi ngerekam perselingkuhannya. Nanti itu sosmed isinya cuma video-video gitu, bangsat gak sih maksudnya? Makanya, oh iya juga Apa ya. sih, fuck, Next maksud saya ya. Iya. Dan kita kembali lagi ke dampak bahwa orang-orang ini jadi dipecat, ya kasihan juga ya. Sekali lagi ya, Ya. kita tidak mengasihani perbuatan Kita tidak mentolerir selingkuhnya, enggak. kita tidak setuju sama perselingkuhan. Tapi penyelesaiannya nggak sesuai gitu Iya, loh. penyelesaiannya disebar. Menurut gue ya, gak gini, gue percaya selingkuh itu bisa terjadi, pasti ada salah dua-duanya. Ya, Pasti ada salah dua-duanya. mungkin ya. Enggak, gue yakin itu salah Ente dua-duanya. yakin ya? Gue yakin salah dua-duanya. Iya, Karena iya. bisa gini, bisa aja suaminya yang bangsat, bisa. Tapi maksud gue, seorang istri juga harusnya bisa tahu dong gerak-gerik dan harusnya ada penyelesaian. Maksud gue gini deh, selingkuh itu daripada balas dendam, ada solusi lain yang harusnya dilakukan. Balas dendam itu solusi terakhir yang cuma memuaskan ego. Iya. Nah sekarang coba kita pikir, ibu yang ngerekam itu pasti nggak asik di tongkrongan, yakin gue. Dari cara ngomong dia di video itu sih nggak asik sih memang sih. Iya, itu pasti yang kalau ada apa-apa, pasti dia ngeluarin HP direkam, ngerti nggak lo maksud gue? Lu pasti nggak bakal punya teman, man. Tapi Iya, balik iya. lagi, itu komen-komennya gimana sih lu? Nah, enggak, sebelum kita balik ke komen-komen ya. Iya. Sebenarnya kalau mau balas dendam, Pak, dengan melaporkan dia, memenjarakan 2 orang itu sudah cukup menurut saya ya. Udah cukup. Kenapa Walaupun itu juga why sih kenapa harus dipenjara. enggak, kalau itu Udah ada hukumnya sih, ya, tapi walaupun meskipun menurut itu juga terus dipecat juga ya Kenapa ya kalau pramugari pelakor? Heeh. Ya bener Coki, kecuali dia goda-godain pilot. Sampai nabrak misalnya. Atau itu menurut gue sih gila banget. Akhirnya orang itu dipecat ya kan. Iya. Di-post sama Lambe Tura ya kan. Gue malah masih lebih mending mecat pramugari yang dia bukan pelakor tapi selalu telat. Tapi kalau mending pecat pramugari yang gitu. Oh. Misalnya dia nih di kehidupan pribadinya Perfect lah ya. perfect, soleha, tapi telat nggak profesional, pecat aja. Tapi kalau di kehidupan pribadinya dia binal, tapi Ya. profesional di pekerjaan, kenapa harus dipecat? Kagak ngaruh lah. Apa hubungannya anjing? Nah, ini ya komen orang-orang di postingan yang Wah dipecat. ini coba saya harus mempersiapkan diri Jangan saya. kasih pesangon. Nggak masuk. Itu kan hak Dan dia. Anjing nggak masuk akal. ini orang Indonesia ya udah ikut campur rumah tangga orang, Iya. ikut campur perusahaan orang loh. Itu kan terserah maskapai yang memperkerjakan dia, bro. Iya. Gitu maksudku. Ini orang Indonesia ya harus gini, bahkan perusahaan orang aja ikut campur, jangan kasih pesangon loh. Itu kan nggak bisa, itu hak setiap ini. Bener. Orang di PHK yang secara tidak hormat aja tetap dapat pesangon. Nah, dan ini nih yang nggak setuju. Dan kasih catatan biar susah masuk maskapai lainnya. Sumpah nggak Gila, masuk akal. kejam orang. Nggak masuk akal. Sekali lagi ya, kalau itu camat Iya. korupsi, Make sense. make sense, harus kasih tahu ini camat korupsi. Ya. Tandain nih orang. Urusan kamar orang bukan nggak ada hubungannya sama Makanya. kinerja anjir. Sekali lagi ya, kalau dia jadi pramugari lagi Iya. dan dia mantan pelakor, Iya. ya nggak apa-apa. Nggak gini ya. Apa gitu, Cok? Kita kan sering terbang nih Slim. Kita kan sering naik pesawat Iya. terbang. Itu pramugari datang nih. Iya. Dia ngelayanin kita makanan. Nggak pernah tuh gue tanya dulu sebelum Anda melayani saya, apakah Anda pelakor? Gue nggak pernah nanya. Makanya. Gue nggak perlu tahu men. Apakah pesawat keamanannya lebih tinggi kalau semuanya suci gitu? Maskapai kami tidak ada pelakornya. Jadi dijamin selamat, tidak akan kewalat doa istri. Bangsat. Menurutku nggak ada hubungannya. Nggak ada Sekali hubungannya. lagi kita nggak setuju pelakor. Menurut kita ya, kita nggak setuju pelakor. Nggak setuju pelakor. Betul. Tapi kalau dia sampai cabut terus harus sampai orang harusnya blacklist aja ini biar nggak jadi pramugari lagi ini wadididih. Wadididau, ngaruh tuh. Apalagi coba. Nah, ya Allah. Ini komen ya namanya Agil MF nih, saya cepuin nih nama Anda ya. Komennya tahu nggak apa? Apa? Jatuhin dari pesawat. Udah nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal men, sumpah nggak masuk akal men. Gila banget ya. Bro, yang ente tahu nggak sih jatuhin dari pesawat tuh meninggal loh, bro. Iya, mati. Mati loh, hukum mati loh. Hukum mati itu. Dia tuh bukan gembong narkoba loh, bro. Betul. Bukan teroris. Tapi loh. kenapa ya orang kalau misalnya padahal yang komen tuh belum tentu bukan pelakor dalam kehidupannya. Itu Yang juga poin. komen-komen. Yang komen-komen tuh siapa tahu dia juga pernah selingkuh gitu, ngerti? Dan jangan-jangan Anda kalau dideketin pelakor juga lemes juga ya, bangsa. Iya nih Agil MF nih. Anda jatuhin dari pesawat, Anda kalau disikat
ditikung cewek nanti kelepek juga Anda yang dijatuhin dari pesawat. Ya tapi kenapa ya orang kalau posisinya bener kejam-kejam banget ya? Makanya enggak, ini posisi orang ini nggak bener juga Pak. Gini, yang meskipun sekali lagi kita agak nggak setuju, meskipun ini rumah tangga orang ya, cara dia merekam terus disebarkan. Ya kan, kenapa sih maksud kita why aja, kita kalau direkam terus dikasih tahu ke orang tua, dikasih tahu ke polisi, lebih make sense. Itu udah cukup. Apalagi ngajak warga, sampai sama ini. Iya nanti gua ada mau topik lagi, lo baca dulu. Iya. Oke. Nah gini dong. Oke nih. Semoga yang belum ketahuan bisa tobat gitu. Nah itu make sense gitu. Bagus ya kan. Ini make sense. Ya Allah. Apa? Ini gila. Ini yang komen, mohon maaf ya, cewek jilbab loh Pak. Iya. Mantap, kawal sampai jadi miskin. Kenapa? Dikawal sampai jadi miskin dan nyuruh kita untuk ngawal loh. Anda aja ngawal sana, pantau sampai jadi miskin ya kan. Kenapa itu jadi urusan? Enggak, tapi kenapa bangsa negara kita suka yang ngurusin rumah tangga orang? Iya. Bangsat. Udah rumah tangga orang, perusahaan tadi jangan dikasih pesangon. Tapi menurut gue Slim ini gara-gara kita juga sering nih kalau ada pasangan mesum nih diarak. Lo setuju gak pasangan mesum diarak? Gue gak setuju men. Ditelanjangin nih, cowok ceweknya ditelanjangin. Sedih Pak itu. Terus maksudku apa? Bangsat apa? Itu juga bangsat sih. Itu solusi dari mana gua ada beberapa kejadian waktu itu di mall, satu mall di Indonesia. Si pasangan mesumnya bangsat memang. Emang bangsat. Udah itu nggak usah diperdebatkan. Selain lah. Bangsat sange. Udah itu parah. Tapi menurut gue lebih parah yang ngarak dia telanjang sih. Ini bangsat nih. Waktu itu security di satu mall. Ya. Mereka mesum di kamar ganti. Ya. Akhirnya diseret Pak. Pas mau pakai baju nggak boleh Pak sama satpam. Jadi kalau nggak salah yang cewek pakai sempak doang gitu. Diarak di tengah mall. Ini gini nih balas dendam nggak on point gini nih, ngapain sih nih? Ya ini juga nggak balas dendam anjir, security-nya ngapain bangsat? Kenapa? Misalnya nih ke pergok mesum. Oh Anda misalnya secara undang-undang. Ya udah penjara aja. Anda porno aksi misalnya. Porno aksi. Atau mungkin Anda orang religius. Secara alim Anda wah ini apa namanya gak akan baik. Apes ke sekitar. Ya. Terus kenapa harus diseret? Anda juga sange. Itu namanya bangsat. Iya waktu itu ada yang mesum di mobil mau pakai baju, kenapa diaraknya telanjang juga maksudnya gitu. Begini buat orang yang ngegerebek. Anda menggerebek mereka karena mereka porno aksi. Karena kalau Anda arak telanjang, mereka porno aksi juga gara-gara Anda juga Bang. Dan dalam konteks yang lebih luas. Makanya awalnya 2 orang yang ngelihat, seluruh kampung sekarang yang ngelihat. Yang bikin emosi ini aku juga nggak ngerti kenapa. Gue nggak ngerti Slim. Itu nggak ada jalan logika. Kalau direkam, gue masih nggak setuju, tapi masih oke lah. Direkam gitu. Boleh untuk bukti ke polisi, misalnya gitu. Iya. Kenapa disebarkan? Udah disebarin ditelanjang. Iya juga ya. Itu nggak orang porno aksi, ditelanjangin, dikeliling, biar lebih luas porno aksinya. Iya. Itu juga sih. Masyarakat kita ini masih masyarakat penghakiman sih. Penghakiman yang suka main hakim sendiri. Ente misalnya ada yang mesum nih. Ya. Di mobil ya. Misalnya kita di mall, terus di parkiran. Coba jujur nih Slim. Misalnya kita diparkir di mobil. Mobilnya kacanya hitam semua. Ya. Terus ada yang mesum di mobil. Enggak, menurut lo nih, menurut peduli aku. Sama. Kecuali kecuali mesum dia ngalangin parkirku. Nah, itu gue tampol. Gue tampol bukan karena mesumnya. Anda bikin macet. Benar. Kalau gue sih gitu. Kalau Anda mesum doang ya udah gitu maksudnya. Ini sekali lagi kalau saya ini pendapat kita loh. Ya. Enggak, maksud gue gini. Sekarang gini, misalnya di parkiran mall, dia di mobil sendiri, kacanya hitam semua, dia ngewek di situ. Terus ada siapa? Weh, lo mesum, terus diarak. Kenapa diarak? Itu gue nggak. Why? Itu aja udah why. Nah, oke, kalau satpam mungkin punya kewajiban untuk menegur. Ya udah ditegur aja. Iya, jangan disini mas. Ya udah, gitu. Pergi aja. Nah, itu make sense. Tuh dia ngencuk di mobil sendiri ya kan, kecuali dia pakai mobil satpam. Atau di kantor Anda. Nah, kantor security kan. Mohon maaf, mesum jangan di sini. Kenapa? Mobil saya. Itu boleh marah. Mobil dia. Tisu dia, ya kan? Nggak masalah. Ini nanti pembahasan lain nih. Iya. Tapi maksud gue nih, kita tidak setuju kalau misalnya yang kayak gini tuh penanganannya tuh disebarkan gitu loh, berangkatnya dari karena mungkin memang masyarakat kita nih ada sense of
penghakiman gitu, Cuk. Oh. Jadi kayak ada yang salah. Mob mentality ya, mental crowd gitu ya. Di luar negeri ada nggak kayak gitu? Ada juga, di mana-mana ada mob mentality. Enggak, kalau kita ngomong ya negara yang maju lah, Jepang. Wah, saya kurang kayaknya sih di Jepang mereka bunuh diri di hutan langsung, Pak. Kagak ada diarak-arak gitu kalau di Jepang sih. Tapi Jepang bokepnya yang bangsat sih. Iya. Bokep. Nggak mesum di mobil langsung bokep. Mau security mau misalnya warga, Anda mesum ya? Bokep itu gimana? Kenapa nggak Anda gerbek bangsat? Enggak, kalau Jepang tuh nggak pernah arak-arak gitu, tapi bokepnya sadis banget, Pak. Di kereta, di EW, di umum. Wah, gila sih menurut gua. Tapi setidaknya Iya. Iya sih, mentality keroyokan itu ya yang bahaya. Kita bisa lihat dari kalau ada yang mesum digerebek, ada yang mesum di rumah digerebek. Itu juga gue yakin tuh yang kata orang isoman itu mungkin kalau satu orang nggak mungkin sekasar itu, cuman gara-gara rame-rame, Pak. Mob mentality itu. Jadi kayak Nah, ini juga menimbulkan permasalahan ya. Kalau mesum wajar katanya. Ya. Kalau mesum kena bala lah 40 rumah katanya. Lah isoman mandiri COVID. Justru kalau Anda pukulin Anda COVID. Susah yang lawan orang-orang kayak gini makanya. Yaudah kalau begitu sekali lagi deh buat teman-teman ya. Pokoknya kalau keburukannya adalah keburukan yang merugikan sistem, keburukan yang berdampak kepada orang dan kepada sebuah sistem terutama itu harus disebarkan. Dalam konteks misalnya dia adalah koruptor, atau misalnya dia adalah pencuri, atau misalnya dia adalah pembunuh, kita wajib waspada. Walaupun memang caranya harus hati-hati kalau dia pembunuh. Betul dong, kalau pembunuh tetap harus hati-hati. Tapi kalau pelakor apa itu menurutku nggak usah. Kalau alasannya adalah ya biar orang hati-hati dalam memilih jodoh. Kalau Anda hati-hati ya Anda tidak akan menikah dengan suami itu dong. Urusan hati-hati apa enggak itu ya itu urusan calon mempelainya dia nanti. Dan maksud gua kan nggak bisa dipakai pelajaran hidup dia ke orang lain tuh nggak bisa. Setiap orang konteksnya beda-beda. Iya sih. Dan sekali lagi buat pemerintah, orang-orang yang nggak mau divaksin, sniper saja. Sniper isi peluru vaksin. Bener loh itu Slim. Sniper isi peluru vaksin. Jadi misalnya di tempat-tempat kerumunan, ditembak, cium. Nanti 2 minggu kemudian cari lagi orangnya sniper lagi, cium. Oh ini fase kedua. Daripada kita yang mohon-mohon suruh dia datang kagak bakal datang. Daripada kita yang mohon-mohon ke orang-orang wadididiu, mending langsung kampungnya diasap, dibius, langsung pas tidur divaksin ya. Betul. Dan juga buat pemerintah juga nih, nakes juga, tolonglah disatu suarain biar teman-teman yang lain yang memang sudah pengen vaksin bisa dipermudah jalannya. Jangan sampai ada kejadian-kejadian mereka meninggal dalam proses mengantri, memilukan. Hal-hal seperti itu memilukan. Dan kalau bisa ya, misalnya nggak ada KTP apa itu kan mungkin bisa bekerja sama ya. Vaksin dengan apa namanya kayak Dukcapil gitu-gitu yang ngurus-ngurus KTP karena kasihan, Pak. Ngurusnya lama. Begitu jadi sudah ada nama panjangnya, Coki. Apa? Almarhum. Takutnya begitu. Karena makanya proses birokrasi yang terlalu. Dan maksud gue gini, kalau kita nih menjadi salah satu negara yang penderita COVID terbanyak karena memang wabahnya yang berat, masih bukan nggak apa-apa, masih mending lah. Tapi kalau cuma gara-gara fotokopi KTP, wah gila. Malu men. Iya, dan tolong ya perjelas gitu, maksudnya kalau semuanya nggak pakai fotokopi ya nggak pakai, karena ini simpang siur, ada yang pakai ada yang enggak. Dan kalau memang pakai sediakan dong. Masa vaksin datang berjuta-juta fotokopi nggak ada.